antara pukul 2 hingga 3 dini hari. Lampu lorong tiba-tiba meredup bersamaan, meski sistem listrik tidak bermasalah. Radio komunikasi penuh statis selama beberapa menit. Dan di momen itu, seluruh blok terasa berhenti. Tidak ada suara langkah, tidak ada batuk, tidak ada gerakan. Penjara yang biasanya dipenuhi gema logam mendadak sunyi total. Kesunyian itu bukan tenang. Ia terasa seperti tekanan di telinga, seperti berada di dasar air yang sangat dalam. Lalu, tanpa peringatan, semuanya kembali normal. Radio kembali jernih, lampu stabil, suara manusia muncul lagi, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun setiap petugas yang mengalaminya sepakat pada satu hal. Selama beberapa menit itu, mereka merasakan ketakutan yang tidak punya. Bangunan yang menolak waktu. Nusa Kambangan bukan sekadar penjara. Ia adalah bangunan yang seolah menolak dilupakan oleh waktu. Dari kejauhan, tembok-temboknya tampak seperti reruntuhan kolonial yang seharusnya sudah lama runtuh. Lumut tebal memanjat dinding beton, merayap masuk ke celah-celah retakan seperti urat hijau yang hidup. Udara di sekitar blok tua terasa lebih berat, bukan karena lembab semata, melainkan seperti menyimpan sisa napas orang-orang yang pernah dikurung di dalamnya. Para sipir lama sering berkata, bangunan ini punya suara. Bukan suara yang jelas, bukan langkah kaki, melainkan gema samar yang muncul dari lorong-lorong kosong ketika malam turun. Kadang terdengar seperti pintu besi digeser perlahan, kadang seperti rantai ditarik di lantai. Masalahnya, tidak ada aktivitas di jam tersebut. Lorong-lorong panjang Nusa Kambangan dibangun untuk mengawasi manusia. Namun ironisnya, justru lorong itulah yang terasa mengawasi balik. Lampu redup menggantung tinggi, menciptakan bayangan yang bergerak meski tidak ada siapapun yang lewat. Banyak petugas baru mengaku merinding saat pertama kali patroli malam. Bukan karena takut napi, tetapi karena sensasi seperti sedang berjalan di tempat yang tidak ingin diinjak manusia. Beberapa blok tua bahkan jarang dibuka lagi. Bukan karena rusak total, struktur bangunannya masih kokoh. Namun ada alasan tak tertulis. Setiap kali renovasi dicoba, selalu terjadi insiden. Peralatan rusak tanpa sebab, pekerja sakit mendadak, proyek berhenti, dan blok itu kembali dikunci. Sejak saat itu, bangunan-bangunan tersebut dibiarkan berdiri seperti makam arsitektur. Tidak dihancurkan, tidak dipakai, hanya dibiarkan. Seolah ada perjanjian diam antara manusia dan tempat itu. Di Nusa Kambangan, bangunan bukan sekadar ruang, ia adalah saksi, dan beberapa saksi tampaknya belum selesai bercerita. Sel yang terlalu sempit untuk mimpi. Di balik tembok tebal Nusa Kambangan, ada sel-sel yang terasa lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Secara teknis, sel itu memenuhi standar lama, cukup untuk satu orang tidur dan duduk. Namun siapapun yang pernah masuk mengaku merasakan tekanan aneh. Seperti ruangan itu menyusut perlahan saat malam datang. Dinding sel lembab dipenuhi noda tua yang tidak pernah benar-benar hilang meski sudah dicat berkali-kali. Bau karat bercampur dengan bau air yang menggenang di sudut lantai. Udara di dalam sel hampir tidak bergerak. Bahkan suara napas sendiri terdengar terlalu keras, memantul dari dinding ke dinding. Mantan penghuni blok lama sering menceritakan hal yang sama.
Malam pertama selalu terasa lebih panjang dari malam manapun dalam hidup mereka. Bukan karena takut sendirian, melainkan karena sel itu tidak pernah benar-benar sunyi. Ada bunyi goresan halus di tembok. Ada ketukan pelan yang datang dari arah yang tidak bisa dipastikan. Para sipir menganggapnya efek psikologis ruang sempit. Namun anehnya, keluhan yang sama muncul selama puluhan tahun dari orang-orang yang tidak saling mengenal. Sel-sel itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar manusia yang pernah dikurung di dalamnya. Ia menyimpan jejak emosi yang tidak pernah keluar. Dan di tempat di mana ribuan rasa putus asa pernah dikunci rapat, kesunyian bisa berubah menjadi makhluk yang hidup. Kejanggalan yang tidak pernah masuk laporan. Ada hal-hal di Nusa Kambangan yang tidak tercatat dalam arsip resmi. Bukan karena tidak terjadi, tetapi karena terlalu aneh untuk ditulis. Beberapa petugas jaga malam melaporkan fenomena yang selalu berulang di jam yang sama, antara pukul 2 hingga 3 dini hari. Lampu lorong tiba-tiba meredup bersamaan, meski sistem listrik tidak bermasalah. Radio komunikasi penuh statis selama beberapa menit. Dan di momen itu, seluruh blok terasa berhenti. Tidak ada suara langkah, tidak ada batuk, tidak ada gerakan. Penjara yang biasanya dipenuhi gema logam mendadak sunyi total. Kesunyian itu bukan tenang. Ia terasa seperti tekanan di telinga, seperti berada di dasar air yang sangat dalam. Lalu, tanpa peringatan, semuanya kembali normal. Radio kembali jernih, lampu stabil, suara manusia muncul lagi, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun setiap petugas yang mengalaminya sepakat pada satu hal. Selama beberapa menit itu, mereka merasakan ketakutan yang tidak punya bentuk. Ada pula laporan lama tentang blok yang tercatat kosong, tetapi kamera pengawas menangkap bayangan bergerak di lorongnya. Rekaman itu kabur, penuh gangguan visual, dan selalu berakhir sebelum sosoknya terlihat jelas. Anehnya, kamera di blok lain tidak pernah mengalami gangguan di waktu yang sama. Rekaman tersebut tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah dibahas lagi. Di tempat seperti Nusa Kambangan, tidak semua misteri perlu dipecahkan. Beberapa cukup diakui, lalu dibiarkan terkubur bersama dinding-dinding tua yang menyimpannya. Karena mungkin ada kebenaran yang lebih aman jika tetap menjadi cerita.